berikut ini saya akan sampaikan kebijakan PPDB terbaru berdasarkan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 untuk jenjang TK, SD, SLTP, dan SMA atau SMK. Ini bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk persyaratan calon peserta didik baru untuk jenjang taman kanak-kanak, yang pertama adalah berusia paling rendah 4 tahun dan paling tinggi 5 tahun untuk kelompok A. Dan kedua, berusia paling rendah 5 tahun dan paling tinggi 6 tahun untuk kelompok B. Sedangkan persyaratan calon peserta didik baru untuk jenjang sekolah dasar, yang pertama untuk kelas 1 SD berusia A 7 tahun atau B paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Kedua, sekolah memprioritaskan penerimaan calon peserta didik yang berusia 7 tahun. Ketiga, pengecualian syarat usia paling rendah 6 tahun, yaitu paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau dewan guru sekolah. Selanjutnya adalah persyaratan calon peserta didik baru untuk jenjang SLTP. Yang pertama harus berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Dan kedua, memiliki ijazah SD atau sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 SD. Sedangkan untuk persyaratan SMA atau SMK, yang pertama, persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 SMA SMK A berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, dan B memiliki ijazah SMP sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 SMP. Kedua, untuk SMK dengan bidang keahlian, program keahlian atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10. Catatan yang pertama, syarat usia calon peserta didik TK sampai dengan SMA atau SMK dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir. Kedua, persyaratan usia dikecualikan untuk sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus, menyelenggarakan pendidikan layanan khusus, dan berada di daerah 3T. Ketiga, calon peserta didik WNI atau WNA untuk kelas 7 SMP atau kelas 10 SMA SMK yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal terkait sesuai dengan kewenangan. Keempat, sekolah yang menerima peserta didik WNA wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan bahasa Indonesia paling singkat 6 bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan. Kelima, jika sekolah yang menerima peserta didik WNA tidak melaksanakan kewajiban, dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Dan keenam, syarat usia dan ijazah atau dokumen lain dikecualikan bagi calon peserta didik penyandang disabilitas. Selanjutnya, untuk perubahan proporsi jalur PPDB, untuk diketahui pada PPDB tahun 2020 ada sedikit perbedaan dengan PPDB tahun 2021 ini. Untuk tahun 2020, jenjang SD, SMP, dan SMA, zonasinya 50%, afirmasinya 15%, perpindahan tugas orang tua wali maksimal 5%, dan prestasi adalah sisa kuotanya. Untuk SMK dikecualikan dari aturan PPDB tentang jalur PPDB. Nah, untuk PPDB tahun 2021, jenjang SD, zonasinya minimal 70%. Jadi ada tambahan 20%. Kemudian kedua, untuk yang afirmasi minimal 15%. Yang ketiga, perpindahan tugas orang tua atau wali adalah maksimal 5%. Yaitu jadi perubahannya ada di jalur zonasi.
Sedangkan untuk SMP dan SMA tidak ada perubahan, sama dengan yang tahun 2020. Catatan, jalur pendaftaran PPDB ini dilarang menggunakan tes masuk atau ujian tertulis atau tes kemampuan akademik. Kemudian pengecualian jalur PPDB. Jalur PPDB dikecualikan bagi 1. SMK, 2. Satuan Pendidikan Kerjasama, 3. Sekolah Indonesia di luar negeri, keempat, sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus, dan yang kelima, sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layan khusus. Keenam, sekolah berasrama. Yang ketujuh, sekolah di daerah 3T. Dan yang kedelapan, sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar. Dalam hal ini ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya untuk zonasi minimal 50%, perlu diperhatikan pada PPDB tahun 2020, kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling tidak 1 tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili. Sedangkan untuk tahun 2021 ini, yang pertama, domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Kedua, jika kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili. Apa itu keadaan tertentu? Yaitu meliputi bencana alam dan atau bencana sosial. Selanjutnya untuk jalur afirmasi untuk penyandang disabilitas. Pada PPDB tahun 2020, kuota penyandang disabilitas masuk dalam jalur zonasi. Jalur zonasi termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas. Nah, pada PPDB tahun 2021 ini, kuota penyandang disabilitas masuk dalam jalur afirmasi. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas. Selanjutnya untuk jalur afirmasi minimal 15%. Yang pertama, jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas. Yang kedua, peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan. Ketiga, jika calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemda setempat, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah. Keempat, peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau Pemda dan surat pernyataan dari orang tua atau wali yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu. Selanjutnya mengenai jalur perpindahan orang tua atau wali maksimal 5%. Pada PPDB tahun 2020, yang pertama, perpindahan tugas orang tua wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. Yang kedua, kuota jalur perpindahan tugas orang tua atau wali dapat digunakan untuk anak guru. Sedangkan pada PPDB 2021 ini, yang pertama, dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi atau lembaga, atau kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. Kedua, jika terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua atau wali mengajar. Yang ketiga, penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua atau wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah. Kemudian jalur prestasi. Pada PPDB 2020 untuk SMP dan SMA, yang pertama, pengukuran prestasi untuk jalur prestasi. A. Nilai ujian sekolah atau UN. B. Hasil perlombaan atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik
pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan atau tingkat kabupaten kota. Kedua, bukti prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Sedangkan pada PPDB 2021 ini aturannya yang pertama untuk SMP dan SMA ditentukan berdasarkan A. Rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal dan atau B. Prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Jadi nilai UN tidak digunakan lagi. Yang kedua, rapor menggunakan nilai rapor pada 5 semester terakhir. Dan yang ketiga, bukti prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Jadi kesimpulannya, yang pertama, untuk perubahan batas umur SD 7 tahun dan presentasi jalur zonasi jenjang SD minimal 70%. Kedua, Pemda dapat melibatkan sekolah swasta dalam PPDB bersinergi dan tidak memaksa. Ketiga, perpindahan kuota penyandang disabilitas dari jalur zonasi ke jalur afirmasi. Keempat, kartu keluarga atau KK menjadi syarat utama dan penggunaan surat keterangan domisili harus memenuhi syarat keadaan tertentu, yaitu bencana alam atau bencana sosial. Kelima, jalur prestasi SMP, SMA, dan seleksi SMK, nilai UN diganti dengan rapor yang dilampirkan surat keterangan peringkat nilai rapor dari sekolah asal. Keenam, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua atau walinya mengajar. Dan yang ketujuh, seleksi SMK memprioritaskan keluarga ekonomi tidak mampu dan atau anak penyandang disabilitas minimal 15%. Dan SMK dapat memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah maksimal 10%. Demikian kebijakan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB yang perlu kita ketahui. Semoga bermanfaat. Terima kasih.